Pernah nggak sih lo lagi nongkrong santai, tiba-tiba ada satu orang yang dateng dan langsung ngerampok suasana? Dia mulai pamer pencapaiannya, pamer barang mahalnya, atau sekadar pamer kalau dia paling hebat di antara kalian semua. Lo ngerasa pengen ngebantah, tapi lo bingung mau ngomong apa supaya nggak kelihatan kayak orang iri. Ujung-ujungnya lo cuma bisa diem, nahan kesel, dan ngerasa harga diri lo kayak diinjek-injek secara halus. Tapi, tahu nggak sih lo, kalau orang sombong itu sebenarnya lagi ngemis energi ke lo? Mereka butuh reaksi lo supaya rasa sombong mereka itu terasa nyata. Jadi, masalahnya bukan karena lo kurang sukses dibanding mereka. Masalahnya adalah, lo selama ini ngasih mereka bahan bakar berupa perhatian lo. Jadi, gimana caranya kita bisa bikin mereka diem tanpa harus ikut-ikutan pamer balik? Caranya bukan dengan adu urat, tapi dengan pakai teknik emotional vacuum. Gue bakal bagiin 5 kalimat dingin yang bakal bikin ego mereka hancur berkeping-keping. Kalimat pertama ini kelihatannya simpel, tapi efeknya bisa bikin orang paling sok jago sekalipun mendadak ngerasa kecil. Penasaran? Mari kita bedah nalar orang sombong. Senjata pertama. Pas mereka lagi asik-asiknya pamer atau ngerendahin orang lain, coba lo tetap matanya dengan muka datar. Terus bilang, "Terus intinya apa ya buat gue?" Gue tahu, lo pasti mikir, "Hah? Gitu doang?" Tapi, justru disinilah letak kehancuran mental mereka. Orang sombong itu butuh validasi. Mereka pengen lo bilang, "Wah, hebat ya." Atau minimal, lo kelihatan minder. Pas lo nanya, intinya apa buat gue? Lo secara nggak langsung bilang kalau semua kesombongan mereka itu nggak relevan dan nggak penting buat hidup lo. Jadi, lo lagi narik karpet dari bawah kaki mereka. Mereka lagi terbang tinggi, dan lo cabut mesinnya. Tapi masalahnya, gimana kalau mereka malah makin menjadi-jadi dan mulai nyerang balik dengan bilang, "Ya makanya lo belajar, biar nggak ketinggalan zaman kayak gue." Disinilah kebanyakan orang gagal, karena mereka mulai ngebela diri. Padahal, ada satu kalimat penjinak yang bakal bikin mereka ngerasa kalau semua usaha mereka buat sombong itu sia-sia banget. Mau tahu gimana cara mutus sirkuit mereka? Pas mereka mulai sok bijak atau ngerendahin lo lewat sindiran halus, lo pakai kalimat kedua ini. "Lo kayaknya butuh banget pengakuan ya? Mau gue kasih selamat sekarang atau nanti?" Dengerin baik-baik. Kalimat ini dingin banget. Pas lo ngomong gini, lo nggak lagi dengerin isi omongannya. Tapi lo lagi ngebahas kenapa dia ngomong gitu. Lo lagi menelanjangi motif mereka di depan mukanya sendiri. Jadi, lo nggak lagi dengerin daftar prestasinya yang membosankan itu. Tapi lo lagi menganalisa penyakit mentalnya. Biasanya, orang sombong bakal mendadak gagap karena mereka nggak siap motifnya dibongkar secara terang-terangan. Tapi pertanyaannya, gimana kalau orang sombong ini adalah tipe yang halus? Tipe orang yang pamer lewat curhat atau pura-pura mengeluh. Masalahnya, tipe orang kayak gini lebih susah dipukul telak karena mereka pakai kedok masalah pribadi. Jadi, kita butuh senjata yang bikin mereka sadar kalau kita tahu apa yang sebenarnya lagi mereka lakuin. Ini yang bakal kita bahas di kalimat ketiga. Pernah lihat orang pamer tapi gayanya mengeluh? "Duh, capek banget ya punya barang mewah, perawatannya ribet." Nah, senjatanya adalah kalimat ini. "Bagus sih ceritanya, tapi sorry, bagian mana yang harusnya gue peduliin?" Perhatiin kata "tapi" di situ. Lo mengakui kalau dia lagi cerita, tapi lo langsung nembak kalau lo nggak peduli. Lo lagi memutus aliran simpati dan kekaguman yang dia harapkan. Tapi, biasanya manipulator atau orang sombong bakal balik nyerang pakai kalimat, "Gue kan cuma cerita, kok lo sensi sih?" Nah, kalau lo dapat serangan balik gaslighting kayak gitu, lo harus gimana? Apa lo harus minta maaf? Jangan, kalau lo minta maaf, lo kalah lagi. Jadi, apa langkah selanjutnya biar mereka benar-benar berhenti nyari gara-gara sama lo? Lo butuh satu kalimat yang bakal bikin mereka ngerasa kalau identitas mereka itu sebenarnya kosong. Kalimat keempat ini bakal bikin mereka ngerasa hampa seketika. Oke, terus selain pamerannya, ada hal menarik lain nggak dari diri lo? Misal, mereka pamer mobil baru. Lo nanya, "Oke, terus selain mobil itu, ada hal menarik lain nggak dari diri lo?" Kalimat ini tuh ngenyek tapi berkelas. Lo secara nggak langsung bilang kalau tanpa harta atau pencapaian itu, diri mereka itu kosong dan nggak ada isinya. Jadi, lo lagi nyerang inti dari harga diri mereka. Biasanya, mereka bakal diam karena mereka sadar kalau selama ini
identitas mereka cuma nempel di benda atau pengakuan orang lain doang. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau mereka itu tipe orang yang keras kepala dan tetap mau ngerendahin lo di depan orang banyak? Masalahnya, ada tipe orang sombong yang emang predator. Mereka pengen banget lihat lo hancur secara mental supaya dia kelihatan lebih tinggi. Kalau lo ketemu tipe kayak gini, lo nggak butuh kalimat basa-basi lagi. Lo butuh bom atom psikologis. Lo udah siap buat dengerin kalimat paling savage ini? Ini kalimat kelima. Gunakan ini cuma kalau situasinya udah keterlaluan dan dia benar-benar nggak tahu diri. Gue sebenarnya kasihan lihat lo. Harus sebisa ini ya buat ngerasa berharga di depan gue. Boom. Kenapa ini dingin banget? Karena kata kasihan adalah penghinaan tertinggi buat orang yang lagi mencoba terlihat hebat. Lo ngerubah posisi dari orang yang direndahkan jadi orang yang iba. Lo lagi bilang, lo itu receh banget, sampai harus pamer segitu kerasnya cuma buat dapat perhatian gue. Jadi, kenapa kalimat ini mematikan? Karena lo langsung nembak ke rasa minder terdalam mereka. Orang sombong itu sebenarnya orang yang paling minder di dunia, dan lo baru aja mencolok lubang minder itu. Tapi lo harus hati-hati, begitu lo ngomong gini, biasanya mereka bakal meledak, namanya narcissistic rage. Masalahnya, banyak orang yang abis ngomong gini terus panik pas lawannya ngamuk. Padahal, kemarahan mereka adalah tanda kalau lo baru aja menang 1-0. Jadi, gimana cara lo tetap tenang pas mereka lagi reok? Dan yang paling penting, gimana cara lo bangun mental yang emang gak butuh validasi siapapun? Jawabannya simple. Jadi orang baik, tapi jangan jadi orang gak enakan. Kita sampai di bagian yang paling krusial. Lo udah punya 5 kalimatnya. Lo udah tahu triknya. Tapi, pengetahuan aja nggak cukup kalau aura lo masih aura mangsa. Masalahnya, banyak orang abis nonton video ini, besoknya pas ketemu orang toksik, mereka balik lagi jadi ciut, karena mereka ngerasa nggak enak buat jadi tegas. Jadi, gimana cara ngilangin rasa nggak enak itu? Gue bakal kasih tahu satu rahasia kecil. Menjadi orang baik itu beda jauh sama menjadi orang yang gampang dimanfaatin. Menjadi orang baik dimulai dengan cara lo ngehargain diri lo sendiri dulu. Tapi sebelum gue tutup video ini, ada satu hal lagi yang lebih penting dari semua kalimat tadi. Caranya adalah dengan berhenti nganggep mereka penting. Pas lo nganggep omongan mereka itu cuma interupsi nggak penting di hidup lo, disitulah lo bener-bener bebas. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo, dan lo siap buat ambil kendali atas mental lo sendiri, pencet tombol subscribe sekarang. Karena di sini, di Nalar Pulih, kita nggak cuma pulih, tapi kita bangun kedaulatan mental yang nggak bisa ditembus siapapun. Kalau punya cerita tentang cara lo ngatasin orang sombong, tulis di kolom komentar. Makasih udah nonton sampai akhir, stay sane, stay high value. Sampai ketemu di video berikutnya.